Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Itu, Xiaoyan menatap kristal yang mempesona di atas bayangan. Pada saat ini, Qianying terlihat sangat mirip dengan Mu Yingying. Jika bukan karena Mu Yingying, siapa lagi? Di atas sosok Mu Yingying, kristal itu dikelilingi oleh warna merah menyala, dan panas yang mengerikan terpancar darinya. Kekuatan mengerikan seperti itu, Xiaoyan menatapnya untuk waktu yang lama, benar-benar membuat pikiran Xiaoyan sedikit bergetar. Kristal api suci, wajah Yan Yuan, yang masih penuh senyum, mengeras di saat berikutnya, dan kemudian perlahan menatap kristal api Sein di atas Qianying. Leng Om, Sein Flame Crystal di atas Qianying, setelah mendekati sisi Yan selama puluhan meter, tiba-tiba terbang ke Yan tanpa kendali Mu Yingying. Sepertinya yang aku harapkan. Kristal api suci ini benar-benar milik api suci ini. Ketika kristal api suci baru saja meninggalkan telapak tangan Mu Yingying tiba-tiba meraihnya, tapi itu kosong. Apakah kamu baik-baik saja? Mata Yan memiliki banyak lubang, dan kemudian telapak tangannya perlahan terangkat, menghadap kristal api suci. Leng Om, Seng Yanjing di telapak batu, seperti anak nakal, memancarkan cahaya yang menyilaukan, tetapi di bawah cahaya terang, jejak energi hitam yang sangat jahat juga muncul. Sudah sangat terkorosi, Immortal Master Matwood berjalan langsung, dan kemudian menatap kristal api suci di telapak batu. Master Immortal Crazy Wood dan Yan keduanya melihat ke bawah pada saat yang sama, seolah memutuskan sesuatu. Lupakan, biarkan aku melakukannya. Lagi pula, aku tidak bisa bertahan lama dalam keadaan ini, jadi itu sangat berharga untuk si kecil ini. Kata Immortal Master Matwood acuh tak acuh, tetapi ada kebebasan langka dalam suaranya. Tapi rajaku, Yan tiba-tiba berkata ketika dia melihat ini. Tidak, tapi, ingatlah untuk merawatnya dengan baik untukku. Master Abadi Matwood berkata sedikit, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap Yan. Ikuti perintahmu. Yan ingin mengatakan sesuatu, tetapi menatap mata tajam Immortal Matwood, dan segera mengetahui karakter Immortal Matwood, jadi dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Ayah, kamu, Sanling sepertinya menyadari sesuatu yang buruk dan berkata dengan cemas. Sanling, kamu dan Sanyao harus berkultivasi dengan baik di masa depan. Ayahku bukan ayah yang memenuhi syarat, tapi ayahku akan selalu mencintaimu. Guru abadi Kuangmu memiliki kelembutan di matanya. Aku akan merawatnya dengan baik. Ketika Sanling mendengar kata-kata itu, dia segera mengerti apa yang telah dilakukan Immortal Master Matwood, dan dia tidak bisa tidak mengagumi ayahnya. Meskipun dia bukan ayah yang baik, dia cukup untuk disebut raja sejati. Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Setelah kedatangan kelompok seruling hijau, Mu Yingying datang langsung ke sisi Xiaoyan, lalu matanya berkerut, dan wajahnya sedikit jelek saat dia menatap tanda di dada Xiaoyan, darah mata. Aku baik-baik saja, tetapi kalian telah meningkat pesat. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghangat. Kecuali Mu Yingying, apakah itu Xiao Yi, Elf Di atau Mu Feng, kekuatan mereka bertiga telah meningkat sampai batas tertentu, jelas mendapat beberapa manfaat di pegunungan gurun ini. Senior, karena Sein Yanjing ini telah diperoleh, saya harap senior akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, Xiaoyan adalah kapten kami, kata Mu Yingying dengan sopan. Dia benar-benar gadis yang tangguh. Tapi Sein Flame Crystal ini, terima kasih banyak, aku hanya tidak tahu apa yang terjadi pada Gorevin di bawah Holy Flame Crystal. Yan tertawa, baru saja akan memberikan Holy Flame Crystal ini kepada Immortal Master Matwood, tetapi tiba-tiba membawanya dengan dia adegan yang menarik. Gorevin secara alami musnah sepenuhnya olehku. Mu Yingying mengeluarkan kemarahan centil, dan kekuatan api suci api biru-biru samar-samar terpancar dari tubuhnya. Api suci. Saat berikutnya, merasakan kekuatan api suci biru-biru ini, Tuan Abadi Yan dan Kuangmu terkejut, mata mereka tertuju pada Mu Yingying. Kekuatan api suci ini mungkin lebih kuat daripada yang ini padaku. Tidak heran itu bisa melenyapkan Gorevin itu. Tapi kenapa aku merasakan keanehan gadis ini? Immortal Master Matwood dan Yan sama-sama bisa melihat sekilas bahwa api biru di tubuh Mu Yingying berasal dari api suci. Lupakan, ayo pergi. Setelah ragu-ragu sebentar, keduanya menggelengkan kepala.
Berikan padaku. Suara Immortal Master Matwood meledak pada saat berikutnya. Sabu-sabu. Yan juga mengangguk diam-diam, dan segera menyerahkan Saint Flame Crystal, yang sangat terkorosi oleh Gorevin, kepada Immortal Master Matwood. Kamu mundur. Immortal Master Matwood mendengus dingin, dan kemudian seluruh tubuhnya bersinar terang. Rajaku, kamu adalah. Murid Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit basah. Master abadi kayu gila ini melakukan ini, membakar semua kekuatan yang tersisa, untuk benar-benar mengeluarkan kristal api suci. Darah setan Ki. Boom! Energi iblis darah dalam kristal api suci telah ditekan oleh kekuatan api suci untuk waktu yang lama. Jika setiap orang terus menyuntikkannya, saya khawatir seiring waktu, itu juga akan diberikan kepada kekuatan, dari kristal api suci. Keluarkan, tapi sekarang aku tidak bisa menunggu selama itu, jadi aku harus menggunakan kekuatan luar untuk mengusirnya. Ayah, kamu akan selalu menjadi ayahku. Ketika Sanling melihat ini, dia tidak khawatir tentang kayu gila abadi, karena kayu gila abadi telah menjelaskan semua keraguan di hati Sanling sekarang. Guru hanya menyembah. Bang bang bang. Itu hanya berlangsung selama beberapa menit, dan kemudian kristal api suci menjadi tenang, dan Master Abadi Kayu Gila, penguasa pegunungan gurun, perlahan menghilang seperti kaca. Rajaku, ayo pergi. Melihat ini, Yan tiba-tiba berlutut dan bersujud ke tempat Immortal Master Matwood menghilang. Senior baik. Melihat ini, Xiao Yan membungkuk sedikit. Karena energi iblis darah dalam kristal api suci ini telah dikeluarkan, maka langkah selanjutnya adalah menyerahkannya kepada kalian. Saya adalah penguasa Shengyan saat ini, tetapi saya hanya bisa memberi Anda kesempatan untuk mencoba menaklukkan Shengyan, dan hanya ada satu kesempatan. Jika Anda gagal, saya khawatir Anda akan hancur. Jika demikian, apakah Anda masih mau menerimanya? Dia tiba-tiba tampak serius. Aku tidak bisa memintanya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil berwarna gelap itu tiba-tiba menjadi sangat cerah, dan ledakan api tiba-tiba memancar keluar. Sejak menerobos benua Douqi dan memasuki benua Doudi, Xiao Yan tahu bahwa dia masih memiliki jalan panjang, tetapi dengan Fen Jue, dia dapat sangat mempersingkat waktunya, tetapi premisnya adalah bahwa dia harus melahap api suci, hanya membawa hanya setelah rasa sakit dan siksaan yang tak ada habisnya ini kita dapat benar-benar dilahirkan kembali. Anak baik, kamu punya keberanian. Yan mendengar ini dan tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan dari Shen Yanjing, jika Xiao Yan ini bahkan tidak memiliki kepercayaan diri ini, maka final akhir hanya akan menjadi kegagalan. Xiao Yan, kristal api suci ini adalah hal yang paling dasar dari api suci. Langkah pertama untuk menaklukkan api suci adalah mendapatkan persetujuan dari kristal api suci, kata Mu Yingying kepada Xiao Yan. Ayo, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, menatap Shen Yanjing yang sangat tenang di tangan Yan itu. Kristal api suci, seluruh tubuh berwarna merah menyala, seperti kristal yang sangat berharga, dan nyala api menakutkan yang tak terbatas perlahan memancar darinya. Mu Feng, Elf Di, Mu Yingying, dan Sanyao, Sanling Snake Punishment, ada total 6 orang di sini, semuanya menatap Xiao Yi, Xiao Yan dan Yan. Xiao Yi menatap Yan di sampingnya dengan mata aneh. Kekuatan api suci di tubuh Yan membuat Xiao Yi merasa tidak nyaman. Adapun Xiao Yan, dia menatap kristal api suci dengan mata berapi-api. Meskipun api suci ini sangat berharga, tidak ada ide lain di antara keenamnya, karena mereka tahu bahwa api suci ini tidak dapat diserap dengan mudah, jika tidak hati-hati, itu bisa jatuh langsung. Nak, apakah kamu siap? Yan berkata dengan sungguh-sungguh, tanpa tawa sedikit pun. Biarkan kuda datang ke sini. Dia dengan santai melirik noda darah di dadanya, dan jejak kekuatan jahat yang merayap terus bergerak. Xiao Yan tahu kengerian energi emas iblis darah ini. Sudah diambang bergerak, mencoba mengakar di tubuh Xiao Yan, dan jika tiba-tiba pecah, Xiao Yan akan terbunuh dalam sekejap. Namun, Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh pada ini, karena Xiao Yan tahu bahwa dia memiliki keberadaan tuannya Jin Longwang dan Long Yi. Meskipun energi emas iblis darah ini menakutkan, itu tidak bisa dimengerti. Jangan khawatir, setelah Anda mendapatkan persetujuan dari Shen Yanjing, saya akan menekan dan menyegel energi emas iblis darah untuk Anda. Dengan saya, penindasan itu bukan masalah besar, belum lagi ada 2 api suci di sini, tetapi jika Anda ingin menghapusnya sepenuhnya. Kecuali, masih ada beberapa kesulitan,
kata Yan dengan percaya diri. Oke, Xiao Yan setuju sebentar. Dengar, kristal api suci, itu telah menjadi bagian dari api suci sejak zaman kuno, atau tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah bagian paling dasar dari api suci. Setiap api suci telah lahir sejak zaman kuno karena tentang keberadaan hukum langit dan bumi. Ya, Yan berkata perlahan, suaranya yang agung bergema di puncak seluruh pegunungan gurun. Crazy Wood Immortal Master benar-benar menghilang, tempat ini sudah menjadi yang paling tirani. Hukum langit dan bumi. Xiao Yan mengerutkan kening, jelas tidak terbiasa dengan kata-kata asing ini. Hukum langit dan bumi memang ada, tapi apalagi kamu, bahkan aku, tidak menyadarinya. Tapi ini masih terlalu jauh untukmu sekarang. Sekarang kamu, tugas yang paling mendesak adalah memperbaiki dirimu sendiri. Bagaimanapun, meskipun api suci ini dapat memberi Anda kekuatan yang sangat kuat, pada saat yang sama, Anda juga akan menjadi sasaran klan jahat asing, dan orang lain tidak akan dapat membantu Anda pada saat itu, dan klan jahat asing, memang seram dan harus dijaga. Ucap Yan dengan suara pelan, setiap kali menyebut klan evil asing, mata Yan sedikit redup, jelas untuk klan evil asing ini, biarpun sekuat Dousian level Yan, dia masih merasa tidak berdaya. Junior ingat, Xiao Yan membungkuk hormat. Tunggu, tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu Anda rahasia Seng Yanjing. Semua nasib tergantung pada Anda. Petik 2. Jika Anda tidak mendapatkan persetujuan dari Seng Yanjing, tidak ada keraguan bahwa api suci ini tidak akan diberikan kepadamu. Yan tiba-tiba berbicara. Oke, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, hatinya tenggelam, tetapi dia masih mengambil Seng Yanjing yang berat. Kalian anak kecil, berlatih saja di sini, di sebelah Seng Yanjing, kamu juga dapat meningkatkan kekuatanmu. Kata Wei Wei Yan. Ketika orang lain melihat ini, mereka langsung setuju, dan mereka tidak peduli dengan Xiao Yan. Mereka menutup mata untuk berlatih. Mereka juga tahu bahwa Seng Yan bukanlah sesuatu yang bisa mereka dapatkan, jadi mereka mungkin juga berlatihlah sebentar, karena di sini di samping Saint Flame, peningkatan mereka juga tidak bisa diremehkan. Kamu di sini dulu, aku masih harus pergi ke beberapa tempat lain di pegunungan gurun. Setelah Yan selesai berbicara, sosok itu menghilang, dan kekuatan api suci kaki tiba-tiba meletus. Api suci, aku harus mendapatkannya. Xiao Yan dengan erat memegang kristal api suci di tangannya, dan kemudian bersumpah diam-diam. Beberapa orang lain telah memasuki kondisi kultivasi, tetapi Mu Yingying, yang merupakan satu-satunya di samping, tidak tahu kultivasi. Mu Yingying menggigit bibirnya, seolah memutuskan sesuatu. Adapun Xiao Yan, memegang kristal api suci di telapak tangannya, dia tiba-tiba merasakan panas yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Sabu-sabu. Dengan munculnya perasaan ini, 23 warna api aneh yang indah muncul dengan berbagai tingkat di bagian belakang Xiao Yan dan di atas tubuh Xiao Yan. Xiao Yan diselimuti oleh kekuatan 23 api yang berbeda, dan kemudian matanya perlahan menatap kristal api suci, tetapi dia merasa bahwa 23 api berbeda yang dia gabungkan bersama tidak sekuat api suci tunggal. Benda ini, bagaimana cara membukanya? Xiao Yan bertanya diam-diam di dalam hatinya. Rupanya, Yan tidak menyebutkan kristal api suci barusan. Selain itu, Xiao Yan melihatnya untuk pertama kalinya, jadi saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan kristal api suci disetujui. Kamu mencobanya dengan api. Sosok miniatur Long Yi perlahan muncul pada penguasa kuno Yi Huo Heng, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Pergi. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia segera mengendalikan nyala apinya yang cemerlang dan berjalan menuju kristal api suci merah menyala. Bum bum bum. Kekuatan luar biasa dari api yang berbeda baru saja bersentuhan dengan kristal api suci dengan aura yang bergejolak, dan kristal api suci tiba-tiba tampak berlumuran darah, dan itu luar biasa merah darah dan iblis. Namun, pada saat berikutnya ketika Xiao Yan ragu-ragu, kekuatan api yang berbeda dari Xiao Yan langsung ditelan oleh Seng Yanjing. Apa? Xiao Yan tiba-tiba merasakan panas yang luar biasa di telapak tangannya, seolah-olah api yang menguap Xiao Yan tiba-tiba terpancar dari kristal api suci di tangannya. Kristal untuk membungkusnya. Bum bum bum. Kekuatan jiwa baru saja bersentuhan dengan Seng Yanjing, dan kekuatan jiwa Xiao Yan terbakar habis. Sialan, apa yang terjadi di sini? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk diam-diam. Tapi saat berikutnya, dengan melonggarnya telapak tangan Xiao Yan,
dan fakta bahwa kekuatan jiwanya terbakar abis, Saint Flame Crystal berwarna merah darah perlahan jatuh ke tanah. Hanya sepotong sampah di tahap awal Kaisar Dou Bintang 5, tetapi juga ingin menaklukkanku. Sebuah suara yang sangat menghina terdengar perlahan, dan kemudian Xiao Yan melihat bahwa kristal api suci yang telah dilemparkan ke atas tanah masih utuh, tapi itu hanya api suci. Di samping kristal api, blok batu yang sangat mencolok dikelilingi. Adapun sumber suara, itu di balik batu. Di antara bebatuan yang membungkus Saint Yanjing, sebuah batu kuning kaki tampaknya memiliki sifat manusia, perlahan membuka mulutnya, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Ini, kekuatan Saint Yanjing. Pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan kejutan luar biasa mengalir ke dalam hatinya. Seperti yang kita semua tahu, setiap api suci memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan kristal api suci ini seperti jantung api suci, yang sangat penting. Xiao Yan, tunggu sebentar. Tepat ketika Xiao Yan hendak meraih batu kecil di depannya, Mu Yingying berjalan dengan lembut. Xiao Yan menatap Mu Yingying dengan heran. Serahkan ini padaku. Mu Yingying tertawa pelan. Melihat ini, Xiao Yan tidak berdaya menghadapi adegan Saint Yanjing ini. Kamu juga api suci. Dengan munculnya api biru di tubuh Mu Yingying, sebuah suara yang tidak dapat dipercaya tiba-tiba muncul di batu di sebelah kristal api suci berwarna merah darah. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, dan kamu masih sama. Seluruh tubuh Mu Yingying tiba-tiba meningkat dalam nyala api biru-biru, dan kemudian seluruh tubuh Mu Yingying berubah, dan desibel suaranya tiba-tiba meningkat sedikit, bahkan pupilnya berubah menjadi biru yang aneh. Xiao Yan, yang berada di samping Mu Yingying, merasakan yang paling jelas. Penampilan Mu Yingying ini sekarang dan pupil birunya jelas dua orang yang sama sekali berbeda. Jika Mu Yingying barusan adalah wanita lemah dengan tubuh lembut, maka Mu Yingying dengan pupil biru sekarang menjadi ratu yang mendominasi. Apa yang terjadi dengan Mu Yingying ini? Napas barusan dan nafas sekarang, gumam Xiao Yan, matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun saya tidak tahu alasan spesifiknya, saya pikir itu ada hubungannya dengan api suci di tubuhnya. Api di tubuhnya memang api suci, tapi saya selalu merasa bahwa kekuatan api suci ini adalah sangat lemah, dan sepertinya dia sengaja disegel olehnya. Normal, kata Xiao Yi di samping sambil berpikir. Apa yang dia katakan tidak salah, tapi aku tidak bisa melihat identitas Mu Yingying, kata Long Yi segera. Lupakan saja, dengan kekuatan ini, aku khawatir kristal api suci ini mudah ditaklukkan, jadi aku harus menelan api suci terlebih dahulu. Xiao Yan punya ide di hatinya, dan kekuatan api aneh di hatinya, tubuh tiba-tiba mengembun. Begitu Mu Yingying muncul dalam keadaan apapun, Xiao Yan akan segera mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Siapa kamu? Api suci biru. Di samping kristal api suci merah menyala, sesosok yang terbungkus batu kuning kaki perlahan melangkah keluar dan berkata dengan waspada kepada Mu Yingying. Pada sosok batu kuning kaki, kristal api suci terukir di dahinya. Karena intuisi atau insting Seng Yanjing benar-benar merasakan paksaan yang sangat kuat menyebar dari Mu Yingying di depannya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa muncul di antara api suci. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Mu Yingying mendengus dingin, aura menakutkan menyapu langsung, menyebabkan puncak pegunungan gurun bergetar sedikit. Kamu dan aku sama-sama api suci, mengapa kamu ingin saling membunuh? Sosok di sebelah api suci merah menyala berkata perlahan, suaranya sangat marah. Kanibalisme. Jika bukan karena kendali penguasa tubuh ini, aku khawatir kamu sudah menyerah padaku sekarang. Mu Yingying berkata dengan arogan dan menghina. Kamu, sosok di sebelah Seng Yanjing sangat marah, tetapi amarahnya kembali menjadi marah, tetapi dia tidak ragu dengan kata-kata Mu Yingying, karena persaingan antara Seng Yanjing terlalu sengit, pertarungan sengit. Huoxin Tianyan, mengapa kamu tidak memberi manusia ini kesempatan demi aku? Itu juga keinginan untuk memenuhi pemilik tubuh ini, kata Mu Yingying. Hei, aku tidak berpikir kamu bahkan akan memohon untuk anak ini, tetapi anak ini terlalu lemah. Jika aku mengikutinya, aku khawatir aku hanya akan mengubur bakatku. Sosok bernama Huoxin Tianyan akhirnya berhenti bersikeras, lembut. Turun dan bicara perlahan. Ya atau tidak, kamu akan tahu setelah mencobanya. Mu Yingying tidak ragu-ragu, dan langsung meledak dengan kekuatan api suci biru, mencoba menyerang Fire Heart Tianyan. Tunggu,
Aku berjanji padamu, ini antara aku dan dia. Huo Xin Tianyan berkata tiba-tiba ketika Mu Yingying hendak menyerang. Itu bagus. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, api suci biru di sekujur tubuhnya langsung memudar. Pupil biru juga kembali tenang, digantikan oleh nafas asli. Xiao Yan, terserah padamu sekarang, kata Mu Yingying lemah. Terima kasih. Mendengar ini, Xiao Yan tiba-tiba memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya, yang semuanya ditekan secara paksa, karena itu adalah hal yang paling penting untuk mendapatkan persetujuan dari Saint Flame Crystal ini. Nak, jangan berpikir bagus memiliki seorang wanita di belakangmu. Jika bukan karena ancaman wanita ini, aku bahkan tidak akan memberimu kesempatan. Keajaiban dunia ini, dan aku tidak ingin tinggal di sini. Pada manusia yang terlalu lemah. Dengar, aku adalah yang ke-35 dalam daftar api suci, hati api Tianyan. Kristal api suci berkata dengan bangga, dalam suara itu ada banyak penghinaan. Fire Heart Tianyan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, murid-muridnya melompat dengan keras. Alasan pemukulan ini bukan hanya karena Huo Xin Tianyan ini adalah tempat ke-35 dalam daftar api suci, tetapi juga karena api suci ini sangat sesuai dengan batas yang dapat diserap Xiao Yan saat ini. Menurut apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, di hadapan Dou di bintang 6, jika dia bertemu dengan Saint Flame peringkat 32 atau lebih awal di Saint Flame ranking, dia akan melarikan diri bahkan tanpa memikirkannya. Huo Xin Tianyan, dikatakan bahwa itu adalah api khusus yang dipadatkan oleh atribut ganda api dan tanah. Nyala api memiliki ketebalan atribut bumi dan keganasan atribut api. Ini adalah salah satu dari sedikit atribut ganda, orang suci di daftar api suci. Api. Huo Xin Tianyan, dikatakan bahwa seseorang telah melihatnya secara kebetulan. Begitu Huo Xin Tianyan muncul, seluruh dunia adalah pemandangan kiamat kaki. Tanah tandus atribut digabungkan dengan kehancuran yang hebat. Semua atribut api, dikombinasikan dengan kekuatan keduanya, saya khawatir puncak Doudi tidak bisa memakannya. Api suci terlalu berharga, jadi satu-satunya informasi yang beredar di dunia adalah ini. Di atas penguasa api abadi, Long Yi berbicara perlahan, dan ada emosi yang sangat bersemangat dalam suaranya. Karena begitu Xiao Yan menerobos Dou Xian, maka dia dapat memadatkan dan memurnikan tubuh untuk Raja Naga Emas. Setelah Raja Naga Emas dilahirkan kembali, dia dapat pergi ke klan naga dan menyatukan klan naga yang kacau. Pada saat itu, dia Long Yi kamu juga bisa menggunakan ini untuk masuk ke identitas asli naga. Inilah mengapa Long Yi sangat membantu Xiao Yan. Apakah ini Fire Heart Tianyan? Ini peringkat ke-35 di peringkat api suci. Meskipun peringkatnya di bawah, itu tepat untuk saya sekarang. Saya sudah memiliki terlalu banyak atribut api, meskipun saya tidak pernah tahu hubungan antara api suci dan api yang berbeda, tapi setelah saya ingin menaklukkan api suci ini, beberapa misteri akan muncul. Dan kekuatan atribut bumi ini, benar apa yang saya butuhkan. Penguburan kerikil, sarana yang baru saja digunakan yang bisa sangat menakutkan. Xiao Yan tersenyum perlahan. Nak, jangan terlalu senang sepagi ini. Awalnya, kamu tidak memenuhi syarat sama sekali, tetapi melihat wajah api suci tadi, raja ini akan membuka jaring dan membiarkan kamu mencobanya. Huo Xin Tianyan dikatakan. Junior Xiao Yan, terima kasih senior. Xiao Yan tersenyum kecil, jelas merasa sangat ketakutan dengan penampilan Mu Yingying barusan. Apakah kamu siap, nak? Tanya Seng Yanjing dari Huo Xin Tianyan. Sudah siap, kamu bisa mulai kapan saja. Xiao Yan berkata tanpa tergesa-gesa, dan kemudian matanya tertuju pada Huo Xin Tianyan di depannya. Bahkan jika Anda tahu bahwa api hati Tianyan di depan Anda bukanlah api suci yang sebenarnya, Anda hanya bisa pergi ke langkah terakhir jika Anda mendapatkan persetujuan dari kristal api suci ini. Melahap api suci. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8, M. Dan jika kamu bahkan tidak bisa menaklukkan kristal api suci, yang merupakan akar dari api suci, maka kamu tidak perlu memakannya. Api suci. Untuk Suner, untuk Cailin. Demi rahasia keluarga Xiao dan rahasia Yi Huo, kali ini, kita harus berhasil. Xiao Yan bersumpah dalam hatinya, dan kemudian sikap raja perlahan terpancar dari kedalaman tubuh Xiao Yan. Nafas ini adalah pola klan Xiao. Hanya dalam sekejap, anak baik,
Ujian raja ini juga sangat sederhana, yaitu, kamu dapat menggunakan kekuatanmu sendiri untuk melindungi orang-orang di sekitarmu ini. Aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk menyerang nanti, orang-orang ini akan diserang oleh kekuatan apapun yang aku miliki. Jika kamu menyentuhnya, maka bahkan jika kamu kalah, jangan pikirkan api suci ini, kata Huoxin Tianyan acuh tak acuh. Apakah kamu ingin melindungi kekuatan api yang berbeda dan apa yang telah saya pelajari dalam hidup saya semuanya adalah kekerasan, mengapa Anda ingin saya melindunginya saat ini? Xiao Yan bergumam, berpikir terus-menerus. Saudaraku, orang ini jelas malas. Dia jelas tahu bahwa pertahananmu hampir nol, dan semua serangan didasarkan pada pertempuran jarak dekat. Xiao Yi di samping sedang terburu-buru. Xiao Yan, aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Tubuh Mu Yingying memancarkan pupil biru untuk sementara waktu, dia hanya membisikkan beberapa kata, dan menghilang seketika. Aku memperingatkanmu, lain kali kamu melakukan ini lagi, jangan khawatir tentang aku. Mu Yingying, yang telah mendapatkan kembali ketenangannya, mendengus dingin, dan kemudian nyala api biru mereda. Sudah terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Huoxin Tianyan berkata sedikit, menatap Xiao Yan seolah sedang menonton drama. Jika itu masalahnya, ayolah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia tersenyum tanpa keraguan. Xiao Yan samar-samar menebak dalam hatinya bahwa Fire Heart Tianyan ini sangat terkait dengan namanya, dan karena api suci ini dimiliki oleh Immortal Master Crazy Wood, bagaimana bisa dikuasai oleh pria bernama Yan ini? Pasti ada rahasia yang tak terkatakan di dalamnya. Kalau begitu mari kita mulai. Selama kamu bisa memegang dupa ini, kamu akan menang. Huoxin Tianyan perlahan melilit batu itu, dan di dahinya, kristal api suci terukir di atasnya, semuanya dilindungi oleh bebatuan tebal. Melalui penutup, Xiao Yan bisa merasakan kekuatan api yang mengerikan di bawah batu. Bahkan ki emas iblis darah dan noda darah di dadanya menunjukkan sedikit ketakutan. Serangan batu. Pada saat berikutnya, Huoxin Tianyan mengabaikan 3721, sedikit mengangkat telapak dendeng batu seperti mesin, dan tiba-tiba menyerang ke arah di mana Xiao Yan berada. Sabu. Dengan gelombang Huoxin Tianyan seperti itu, batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Penampilan batu-batu itu berbeda, tetapi mereka sangat kuat. Adapun bagian dalam batu, itu adalah kekuatan api. Bum bum bum. Batu yang tak terhitung jumlahnya menabrak tempat Xiao Yan berada, dan momentumnya seperti 10.000 anak panah, yang sangat spektakuler. Meskipun kristal api suci ini hanya sebagian kecil dari kekuatan api suci, tetapi sebagian kecil dari kekuatan ini bisa sangat kuat, itu layak menjadi api suci. Mulut Xiao Yan tersenyum. Namun, dalam menghadapi serangan mengerikan dari Huoxin Tianyan, Xiao Yan tidak hanya tidak mundur, tetapi juga tidak panik sama sekali. Jue pembakaran di tubuh berputar dengan kecepatan tinggi, dan setiap kali berputar, itu akan membawa peningkatan tertentu ke Xiao Yan, meskipun tingkat peningkatannya sangat lemah. Api. Sebuah suara agung memenuhi udara dalam sekejap, dan kemudian aku melihat tubuh Xiao Yan, dengan berbagai warna api yang berbeda mengisi seketika. Hei, Xiao Yan ini sebenarnya memiliki begitu banyak api yang tersembunyi di tubuhnya. Bagaimana dia bisa menekan begitu banyak api ganas di tubuhnya? Murid Mu Yingying menyala, dia sangat terkejut. Sebagai pemilik api suci, teror Mu Yingying terhadap kekuatan api suci sangat jelas. Jangan melihat Mu Yingying, yang hanya berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5, jika semua kekuatan api suci menguap. Bahkan pembangkit tenaga listrik Dou di Bintang 7 memiliki kekuatan untuk bertarung. Ini adalah kengerian yang dibawa oleh api suci, yang cukup untuk melampaui pertempuran. Hujan api. Xiao Yan tiba-tiba bersenandung, dan 23 jenis kelompok api yang berbeda di sekitar Xiao Yan langsung bergetar, dan kemudian kekuatan besar melonjak keluar dari setiap kelompok api yang berbeda secara instan. Bum bum bum. Batu yang tak terhitung jumlahnya dan hujan api Xiao Yan langsung menyerang bersama, membawa banyak debu. Nak, nyala api di tubuhmu tidak lemah, kata Huoxin Tianyan dengan sengaja atau tidak sengaja. Meskipun saya hanya mencoba menguji apakah Xiao Yan ini memiliki kekuatan dan tidak menggunakan terlalu banyak tenaga, batu itu tidak mudah untuk dilawan. Senior salah, kata Xiao Yan acuh tak acuh. Serangan tadi tampaknya berimbang, tetapi hanya Xiao Yan yang tahu bahwa ketika kekuatan api anehnya menyerang serangan dari Huoxin Tianyan,
perasaan berat datang seolah-olah menghantam tanah yang tebal. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Seperti batu yang tidak bisa dihancurkan. Plaza api berbeda. Sekarang, Xiao Yan tidak punya waktu untuk menunggu Huoxin Tianyan bergerak, dan langsung memanggil plaza api berbeda yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Natuoshe. Itu adalah persegi yang sangat lebar, itu berbaring rata di telapak tangan Xiao Yan perlahan, dan aura kuno langsung keluar. Mengembalikan api aneh. Xiao Yan tiba-tiba meminumnya, dan tiba-tiba, api aneh yang mengerikan meledak dari dalam tubuhnya, dan kemudian mengalir ke jantung kotak api aneh. Karena semakin banyak api yang berbeda disuntikkan, kotak api aneh ini tiba-tiba menjadi indah, dan napas kuno yang tak terlukiskan tiba-tiba terpancar darinya. Kekuatan macam apa ini? Huoxin Tianyan tidak bisa menahan gumaman dengan suara rendah, karena bahkan jika itu diubah oleh kristal api suci, itu benar-benar merasakan energi yang sangat kuat dari tangan Xiao Yan di lapangan api berbeda, kekuatan penindasan yang menakutkan. Ini tidak pernah terdengar. Benda ini tampaknya adalah tangan yang maha kuasa, jika tidak, itu tidak akan membuatku mengalami fluktuasi yang begitu mengerikan. Setelah ragu-ragu sejenak, Huoxin Tianyan segera mengerti. Lupakan saja, anak ini memiliki hati yang baik, dan dia memiliki begitu banyak api, meskipun tidak sebagus api suci, tetapi juga sangat menakutkan, dan dua orang tua Kuang Muxian dan Yan cukup dihormati. Huoxin Tianyan berkata perlahan, "Anak baik, bahkan jika kamu ingin bermain, maka raja ini akan memainkan pertandingan besar denganmu. Selama kamu bisa menangkap langkahku dan tidak jatuh, aku, Huoxin Tianyan, bersedia mengikutimu." Huoxin Tianyan cara yang penuh gairah. Yan datang. Huoxin Tianyan tidak mau kalah saat dia melihat Xiao Yan terus-menerus menyuntikkan kekuatan api aneh ke dalam kotak api aneh. Sungguh, sial. Xiao menggertakkan giginya dan terus menyuntikkan semua kekuatan api aneh di tubuhnya ke dalam kotak api aneh. Dengan suntikan Xiao Yan seperti ini, penguasa kuno api abadi di belakangnya tiba-tiba di luar kendali Xiao Yan, langsung terlepas dari belakang Xiao Yan, dan kemudian digantung di tengah lapangan api abadi. Di mana? Itu adalah posisi pertama di daftar api berbeda. Pemakaman surgawi tangan batu. Sebuah dengusan dingin menembus ruang dan mengguncang langit. Saya melihat bahwa di sekitar Huoxin Tianyan, penyamaran yang tak terhitung jumlahnya membentuk telapak tangan besar, dan di telapak tangan, jejak kekuatan api suci kaki mengelilinginya, seolah-olah satu telapak tangan akan membunuh makhluk lemah yang tak terhitung jumlahnya. Pergi. Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun, dia mendorong telapak tangannya sedikit, dan kekuatan yang sangat kuat menyentuh serangan Huoxin Tianyan. Bum bum bum. Fluktuasi yang mengerikan terus menembus puncak seluruh pegunungan gurun. Tangan raksasa di langit dan penguasa kuno api yang berbeda tergantung di atas alun-alun api aneh Xiao Yan, kekuatan keduanya terus menemui jalan buntu. Sial, bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Huoxin Tianyan merasa sedikit sesak ketika dia melihat tangan raksasanya tidak segera mematahkan serangan Xiao Yan. Serangannya sendiri ini sudah cukup untuk menekan puncak pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou, bagaimana dia bisa dicegat oleh seorang bocah manusia di tahap awal Kaisar Dou bintang 5. Meskipun dia mengatakan bahwa dia hanya jejak kekuatan api suci, dalam analisis terakhir, ini juga kekuatan api suci. Batuk, batuk. Xiao Yan di samping, dengan seluruh kekuatannya, menghadapi tangan raksasa langit yang melawan Huoxin Tianyan. Rasa ketidakberdayaan tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiao Yan. Pecahkan untukku. Xiao Yan melahap pil seolah-olah dia tidak menginginkan uang, dan kemudian aliran kekuatan murni meletus, dan kemudian semuanya mengalir ke lapangan Yihuo. Bum bum bum. Di langit, tangan raksasa yang terdiri dari bebatuan yang tak terhitung jumlahnya di langit sangat padat di luar, tetapi di dalam sangat panas. Sial, kekuatan api suci ini terlalu menakutkan, dan hanya aku yang akan menderita untuk waktu yang lama, bertarung. Xiao Yan berkata dengan suara rendah. Bum bum bum. Saat berikutnya, Xiao Yan melepaskan kendalinya atas penguasa kuno api yang berbeda dan kotak api, dan sosoknya bergerak tiba-tiba. Xin Tianyan melesat pergi. Karena bagi Xiao Yan, menyerang adalah pertahanan terbaik. Anak ini sangat pintar. Dia tahu bahwa serangan frontal tidak bisa melawanku, jadi tidak buruk untuk beralih dari pertahanan ke serangan, kata Huoxin Tianyan sedikit. Batuk, batuk, hampir saja. Meskipun anak ini lemah sekarang,
bagaimana mungkin orang yang disukai oleh Raja Naga Emas itu normal? Pada saat berikutnya, suara Yan perlahan bergema di benak Huoxin Tianyan. Hehe, Yan, apa yang kamu tahu? Aku ingin anak ini tahu seberapa kuat aku. Bahkan jika dia bergabung denganku di masa depan, anak ini selalu dapat mengingat kekuatanku. Jika tidak, kata Huoxin Tianyan dengan kejam. Hati-hati, dia akan menyerang, kata Yan santai. Saat berikutnya, sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul tidak jauh dari Huoxin Tianyan. Tangan ke atas dan ke bawah, tanpa ragu sedikit pun, kekuatan jiwa yang besar langsung mengepung Huoxin Tianyan. Huangkuan Tianwu, Xiao Yan tiba-tiba minum, dan kekuatan jiwa yang kuat yang langsung menyerang Fire Heart Tianyan langsung mengalir keluar dan pergi. Wah, kekuatan jiwa ini tidak berguna bagiku, dan meskipun semangat juang di tubuhmu bagus, itu tidak berguna bagiku. Sesuatu yang berarti, Huoxin Tianyan berkata dengan santai. Karena itu masalahnya, 3 transformasi misterius dari Skyfire. Murid Xiao Yan berkedip-kedip dengan sedikit keraguan, dan kemudian dia tertawa. Dengan suara Xiao Yan, kekuatan Xiao Yan tiba-tiba meroket, dan setelah beberapa saat, kekuatannya benar-benar mencapai tahap akhir Kaisar Dou Bintang 5, dan dia secara paksa menaikkan 2 level dengan metode rahasia ini. Ini bukan yang paling penting adalah di dahi Xiao Yan, pola klan Xiao yang mengejutkan perlahan muncul. Garis klan misterius di dahi Xiao Yan cukup tidak jelas, tetapi mereka mengungkapkan aura aneh samar-samar. Apa ini? Embrio pola etnis Xiao. Saat berikutnya, sosok Yan yang telah menghilang tiba-tiba muncul di samping Huoxin Tianyan. Keduanya berkata serempak. Memanfaatkan momen ketika Huoxin Tianyan terkejut, Xiao Yan tidak ragu-ragu, sosoknya meledak, dan serangan mengerikan diluncurkan di tangannya, siap menyerang Huoxin Tianyan. Nak, berhenti untukku. Tepat setelah Xiao Yan mulai, Huoxin Tianyan, yang kaget, tiba-tiba terguncang, dan aura tandus tersapu. Ada juga tanda samar di dahi Huoxin Tianyan yang persis sama dengan dahi Xiao Yan. Batuk, batuk. Xiao Yan dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini, dan sedikit darah tumpah dari wajahnya, dan kemudian dia menghentikan gerakan di tangannya. Apakah ini benar-benar berguna? Xiao Yan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ini. Fire Heart Tianyan ini terlalu menakutkan, hanya pola klan ini yang memiliki kekuatan yang mengejutkan. Jika tidak, Xiao Yan harus dipaksa untuk menggunakan tubuh emas abadi dan beberapa cara yang menyelamatkan jiwa. Dari mulut tuannya, Raja Naga Emas, dia tahu bahwa posisi klan Xiao di seluruh benua Doudi mungkin juga keberadaan raksasa. Selain itu, ada hubungan halus yang samar di Huoxin Tianyan ini, jadi baru saat itulah Xiao Yan berani melepaskan tanda klan dengan gegabah. Anggota klan Xiao, seluruh tubuh batu Huoxin Tianyan hancur seketika, membocorkan api suci kaki di dalamnya. Generasi yang lebih muda dipromosikan dari dataran rendah benua Douqi, tetapi dia tidak tahu keberadaan klan Xiao di benua Doudi ini. Xiao Yan berkata dengan hormat. Aku butuh bukti, kata Huoxin Tianyan datar. Bagaimana para senior perlu membuktikannya? Xiao Yan bertanya secara retoris. Begitu suara yang terakhir jatuh, sosok Huoxin Tianyan menghilang dengan aneh, dan kemudian muncul di depan batu Xiao Yan. Sabu-sabu. Huoxin Tianyan melompat tepat di depan Xiao Yan dengan suara angin yang bertiup. Namun, di wajah Xiao Yan, bekas luka kecil muncul, dan setetes darah tiba-tiba muncul. Gulu. Setelah Huoxin Tianyan melompati, dia mengusap langsung ke wajah Xiao Yan, dan beberapa bekas luka muncul di telapak tangannya bersama dengan darah. Ini benar-benar rasa klan Xiao. Aku sangat merindukannya. Huoxin Tianyan tersenyum sedikit dan kemudian berkata, apakah kamu baik-baik saja? Yan juga mengikuti Huoxin Tianyan dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, aku hanya tidak menyangka akan bertemu dengan keturunan klan Xiao di sini. Awalnya kupikir semua orang klan Xiao diberikan kepada mereka oleh orang-orang di dunia manusia. Huoxin Tianyan menatap Xiao Yan dengan heran. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8, M. Jika itu masalahnya, maka beberapa anak laki-laki telah lulus. Yan, ayo lepaskan sumber api suci. Saya percaya anak ini akan menjadi pengontrol Saint Flame yang baik. Huoxin Tianyan tiba-tiba angkat bicara, tetapi ekspresinya sangat mengesankan, seolah-olah pola klan Xiao Xiao Yan membangkitkan banyak kenangan, dan kemudian semua kekuatan terintegrasi.
Dalam kristal api suci itu menghilang. Orang ini, Yan tanpa daya mengambil Seng Yanjing dan berkata, "Senior." Xiao Yan membuka mulutnya sedikit. Ketika waktu untuk 3 transformasi misterius Skyfire tiba, kekuatan kembali ke tahap awal Dou di bintang 5, dan garis klan juga menghilang. Jangan tanya saya, karena Anda telah memperoleh kualifikasi kristal api suci ini, maka saya pikir Anda siap untuk melepaskan sumber api suci dari tubuh saya. Kekuatan api dapat dikirim ke Anda sangat kuat, tetapi pada saat yang sama, itu berarti tanggung jawab Anda semakin besar. Yan menatap Xiao Yan dengan serius. "Ini, aku sudah mengetahuinya sejak lama." Xiao Yan mengatur napasnya dan berkata dengan penuh harap. Ngomong-ngomong, ketika Huoxin Tianyan melihat pola klanmu barusan, sikapnya tiba-tiba berubah. Kurasa itu ada hubungannya dengan klan Xiaomu. Aku hanya ingat ketika Immortal Master Matwood mendapatkan api suci ini, sepertinya itu salah satu pembangkit tenaga Xiao Yan. Anda adalah penguasa Huoxin Tianyan ini. Orang itu tampaknya bernama Xiaomu. Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Xiaomu." Xiao Yan bergumam, lalu menuliskan namanya, lalu menatap Yan dengan mata berapi-api. "Setelah sekian lama, akhirnya waktu untuk melahap api suci. Oke, aku akan melepaskanmu dari sumber api suci." Yan tiba-tiba berkata, "Oke." Xiao Yan setuju, dan kemudian matanya tertuju pada batu di depannya. Di sekitar tubuh Yan, api kaki terus muncul, dan kemudian mereka berjalan pergi ke Mu Feng dan yang lainnya. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, Mu Feng dan yang lainnya terbungkus dalam nyala api kaki ini. "Kalian semua mundur." Yan duduk sedikit bersila, lalu berkata kepada Xiao Yi dan Mu Yingying yang ada di sampingnya. Adapun Sanling lainnya, yang terbungkus api kaki, mereka lebih seperti jatuh ke dalam jurang yang dalam tidur. Ini dia. Xiao Yi sepertinya menyadari ketidaknormalan Mu Feng dan yang lainnya, dan segera memperingatkan. "Jangan khawatir, mereka datang ke pegunungan gurun saya kali ini dan membantu kami membunuh banyak ras jahat asing, jadi saya tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Kali ini, terserah mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka." Yan selesai, dan seketika memejamkan mata, aura tandus dan berat tiba-tiba muncul. "Apakah kita akan mulai?" Xiao Yan berkata sedikit panas, karena Feng Jue yang tersembunyi di bagian terdalam tubuh Xiao Yan gelisah saat ini, seolah-olah dia melihat makanan paling enak. Fire Heart Heavenly Rock adalah nyala api paling panas yang mengendalikan nyala api terpanas, dan itu terkenal karena keteguhan batunya. Api suci adalah roh api paling kuat antara langit dan bumi. Di antara mereka, saya bisa jangan ceritakan lebih banyak tentang misterinya, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk mencari tahu. Setelah Anda mendapatkan api suci ini, ingatlah untuk membantu ribuan makhluk di dunia besar ini dari bencana ras jahat di luar wilayah. Yan membuka kalimat, dan kemudian berhenti berbicara, telapak tangannya sudah redup. Saint Flame Crystal yang turun ditangguhkan di depan dadanya oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Akankah menghilangkan sumber api suci ini mempengaruhi kekuatan Yan? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya meskipun dia sangat menginginkan api suci. Mengupas api suci pasti sama dengan mengupas api aneh. Meskipun pengelupasan semacam ini tidak akan langsung mengguncang fondasinya, itu pasti akan mengurangi kekuatan Yan. Kekuatan batu ini seharusnya baru saja dipromosikan ke Dou Xian untuk waktu yang lama. Bahkan jika api suci dilucuti dengan sukarela, saya khawatir setelah api suci dilucuti, kekuatannya akan turun ke Kaisar Dou Bintang 8 atau Kaisar Dou Bintang 9. Long Yi perlahan membuka mulutnya. "Ini mulai," kata Xiao Yan dengan tenang. Pada saat ini, Yan Zhou sudah diselimuti oleh lapisan cahaya perak yang sangat aneh. Orang biasa tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Hanya Xiao Yan, dengan kekuatan jiwanya yang kuat, yang bisa samar-samar melihat pemandangan di dalamnya. "Huoxin Tianyan, Anda telah mengikuti saya begitu lama, saya sebenarnya sangat menyesal untuk Anda, karena saya tahu bahwa kekuatan Anda jauh lebih dari apa yang Anda sekarang, tetapi kekuatan dan bakat saya terbatas, tetapi sekarang Anda memiliki tuan yang lebih baik, saya harap Anda akan bersinar dengan cahaya Anda sendiri di masa depan." Dia, juga anggota keluarga Xiao Yan berkata kepada Seng Yanjing di depannya dalam cahaya perak. Begitu suara itu jatuh, seluruh tubuh batu tiba-tiba menjadi kuning, dan gelombang-gelombang yang sangat panas memancar dari tubuh batu. "Hehe, karena kamu tidak bisa menunggu terlalu lama, keluarlah." Melihat ini,
Yan sangat puas dengan keadaan Huoxin Tianyan. Lagi pula, ketika Huoxin Tianyan mendengar orang-orang dari keluarga Xiao, dia tiba-tiba menjadi gelisah. Tidak ada yang lain, itu karena Xiao Mu, yang adalah Xiao Yan, menggunakan kekuatannya untuk melawan makhluk abadi, dan dengan tambahan Fire Heart Tianyan ini, dia melawan Gorevin legendaris selama 3 hari 3 malam secara tiba-tiba. Meskipun tidak ada hasil pada akhirnya, mereka berdua keluar dari situ. Hanya dari titik ini, Huoxin Tianyan masih bisa mengingatnya dengan segar. Batu memejamkan matanya, dia bekerja keras untuk merangsang energi dendam di seluruh tubuhnya, dan perlahan-lahan mengeluarkan api suci yang telah menyatu dengan dirinya sendiri. Proses ini sangat sulit, dan itu sama menyakitkannya dengan menusuk tulang. Bum bum bum. Dalam cahaya perak, banyak butiran keringat terus muncul di dahi Yan. Jelas, menghilangkan kekuatan api suci itu seperti mengambil darah. Prosesnya sangat tidak nyaman, bahkan jika Yan sangat bertekad paksa, mau tak mau sedikit menggertakkan giginya. Akankah terkelupasnya api suci benar-benar menyebabkan penurunan kekuatan? Yan merasakan kekuatan di tubuhnya yang perlahan-lahan menurun dengan terkelupasnya api suci, dan mau tak mau bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa api suci, akan lebih baik untuk menyelesaikan perintah rajaku kepadaku dan membawa Sanling dan yang lainnya. Yan tersenyum perlahan, dan kemudian ada sedikit tekad pada murid-muridnya. Kristal api suci, bantu aku. Yan dengan dingin mendengus, dan lingkaran fluktuasi tak terlihat segera menghilangkan cahaya perak di sekitar tubuh Yan. Seolah mendengar panggilan itu, kristal api suci mengeluarkan suara bersenandung, dan kemudian tanpa ragu-ragu, itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke tubuh batu. Sabu-sabu. Tepat saat Seng Yanjing memasuki tubuh Yan, Yan tiba-tiba merasa bahwa Fire Heart Tianyan benar-benar lengkap. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Karena kekuatan api suci dan kristal api suci adalah satu tubuh, jika bukan untuk menekan Jenderal Iblis Darah, Yan tidak akan telah menggunakan api suci. Kristal itu tampaknya telah dikeluarkan. Sekarang setelah kristal api suci telah kembali ke tempatnya, kekuatan api suci dari hati api Tianyan terwujud dengan sempurna. Bum bum bum. Saat Seng Yanjing memasuki tubuh Yan tiba-tiba membengkak, dan kemudian bangkit langsung dari tanah, dan datang ke langit dalam waktu singkat. Pupil Yan menyusut dengan kencang, dan tatapan yang sangat ganas terpancar dari para murid. Jelas, dia ingin mengandalkan kekuatan kristal api suci dan batu untuk memaksa semua kekuatan sumber api suci di tubuh batu. Tidak hal yang sederhana. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, pupil Yan tiba-tiba berubah, dan kemudian api suci kuning kaki keluar dari tubuhnya ke segala arah. Kemanapun kekuatan api suci kaki pergi, tidak ada rumput yang tumbuh, dan aura tandus memenuhi lapisan paling atas dari seluruh pegunungan gurun ini. Aku datang. Saat berikutnya, Mu Yingying juga menyadari bahwa semuanya tidak baik, dan segera menggigit bibirnya, siap untuk pergi. Tidak, suara arogan datang dari Yan Kou, dan Yan menggertakkan giginya dengan keras kepala, dengan mata merah di matanya, dan berkata kepada Mu Yingying. Jeritan terus terdengar dari mulut batu. Dengan teriakan, gurun kaki di tubuh batu tiba-tiba menghilang, dan kemudian kristal api suci perlahan-lahan keluar dari peti batu, melayang keluar. Huhuhu. Yan terengah-engah, lalu melihat Saint Flame Crystal di depannya, dan senyum segera muncul. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Dia tersenyum perlahan, lalu melirik ke puncak pegunungan gurun yang telah hancur berantakan karena gerakannya barusan, dan menggelengkan kepalanya. Nak, ambillah. Ini bukan hanya kristal api suci, tetapi juga mengandung semua kekuatan sumber api suci hati api Tianyan. Sebuah suara lembut keluar dari mulut batu, dan kemudian batu itu langsung menghancurkan api suci di depannya. Dengan dorongan Jing, dia segera bersiul ke Xiao Yan. Dengan dorongan seperti itu, aura batu itu tiba-tiba jatuh. Hanya dalam beberapa napas, itu turun ke tingkat Kaisar Dou bintang 9 bintang 4. Xiao Yan menatap Yan dengan sedikit rasa terima kasih di matanya, dan kemudian mengambil Saint Yanjing langsung di telapak tangannya, dan bergumam dengan suara rendah, akhirnya, langkah ini tercapai. Xiao Yan menatap Saint Yanjing, yang memancarkan aura sunyi, dan senyum masam muncul. Sejak saya datang ke benua Doudi ini begitu lama, saya akhirnya menemukan api suci pertama. Xiao Yi, jika kamu tidak bisa menungguku, maka pergi dulu. Aku harus menelan batu surgawi hati api ini.
Xiao Yan juga mengerti nilai Saint Flame Crystal di tangannya, jadi dia tidak mau menunda. Kristal api suci ini adalah akar dari api suci, hanya dengan persetujuan kristal api suci dapat melahap api suci, jika tidak semuanya omong kosong. Dan api suci ini, yang ditempatkan di dunia luar, dimanapun itu, akan menarik banyak pembangkit tenaga listrik yang tergila-gila padanya. Oke, Xiao Yi dan Mu Yingying saling memandang dan segera mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan, lalu berbicara perlahan. Wah, Huoxin Tianyan ini pada dasarnya sangat keras kepala. Bahkan jika itu disetujui oleh Seng Yanjing, tidak mudah untuk mengendalikannya. Kamu akan menelannya dan kamu harus mengendalikan hatimu, jika tidak. Yan bertanya pada Xiao Yan. Xiao Yan setuju dengan lembut, dan segera mengeluarkan beberapa bahan obat yang sudah disiapkan dari cincin pengumpul. Kecuali Susengdan, 3 hal yang harus digunakan untuk menelan api suci sudah siap. Tepat setelah mengeluarkan semua bahan untuk Susengdan, murid Xiao Yan melirik Seng Yanjing, yang telah redup tetapi berisi kekuatan penghancur dunia di telapak tangannya. Apa yang kamu lakukan? Yan bertanya dengan bingung. Memurnikan pil obat dan menelan api suci bukanlah lelucon. Kamu harus sepenuhnya siap, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Meskipun Seng Yan sudah ada di tangannya, dia tidak boleh gegabah. Kamu nak, api suci ini dulunya adalah anggota dari klan Xiaomu, jadi sekarang kamu tidak perlu menggunakan banyak hal, telan saja langsung. Yan tersenyum perlahan. Ini, Xiao Yan tiba-tiba menatap kristal api suci di tangannya. Mari kita mulai, aku sudah memaksakan semua sumber kekuatan Seng Yan ke dalam kristal Seng Yan. Kamu hanya perlu melakukan ini, kata Yan perlahan pada Xiao Yan. Oke, Xiao Yan sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, menurut apa yang dikatakan Yan ini, itu harus layak. Adapun kalian, ikuti aku ke tempat lain untuk berlatih sebentar. Yan selesai berbicara, dan membawa Xiao Yi, Mu Yingying dan mereka yang jatuh ke dalam keadaan kultivasi dan menghilang ke puncak pegunungan gurun, jelas pergi ke suatu tempat lain. Mari kita mulai. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengangguk, dan ada panas yang berapi-api di pupilnya. Spirit of Fire Heart Heavenly Rock, keluarlah. Xiao Yan berkata dengan ringan saat puncak pegunungan gurun menjadi tenang. Petik 2. Suara Xiao Yan bergema di lapisan atas pegunungan gurun ini untuk waktu yang lama, tetapi apa yang ditanggapi Xiao Yan hanyalah gemanya sendiri. Neneknya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mengutuk. Kemudian Xiao Yan mengangkat kristal api suci di tangannya, dan tiba-tiba membungkusnya dengan kekuatan api aneh. Wow, saat berikutnya, suara menakutkan tiba-tiba meledak dari kristal api suci di tangan Xiao Yan. Saint Flame Crystal yang awalnya suram dan tidak berwarna tiba-tiba meledak dengan nyala api kaki yang mempesona dan menyebar, dan setelah beberapa saat, itu langsung membungkus lapisan atas seluruh pegunungan gurun. Apa yang tercermin pada murid Xiao Yan adalah tubuh besar ribuan kaki yang dipadatkan oleh kekuatan api suci kaki, yang membuat orang terlihat sangat mengejutkan pada pandangan pertama. Di atas api kuning kaki, lapisan batu sekokoh batu membungkusnya, pertahanan yang menakutkan, bahkan Xiao Yi tidak bisa menahan rasa lelah. Apakah ini tubuh Huoxin Tianyan? Xiao Yan menatap raksasa di depannya. Fen Jue di lubuk hatinya bergetar hebat, dan dengan tubuh Xiao Yan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Aku tidak menyangka itu kamu. Lapisan atas dari seluruh pegunungan gurun terbungkus dalam lingkaran kekuatan api suci kuning kaki, dan aura tandus dan berat meresap ke seluruh pegunungan, tapi itu terletak di api ribuan meter, dan garis tentang menyentuh bayi sosok besar dan kecil tiba-tiba muncul di langit, dan kemudian Huoxin Tianyan perlahan membuka mulutnya dengan syarat, dan suaranya sangat berubah-ubah. Kemudian, itu adalah asal dari Huoxin Tianyan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Lapisan atas dari seluruh pegunungan gurun diselimuti oleh kekuatan api suci kaki, Xiao Yan tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat meningkat, tandus aura di atas api suci ketika udara keluar, Xiao Yan terkejut. Nak, Yan sudah memberitahuku tentangmu. Dengan persetujuan Seng Yanjing, kaisar ini bisa mengikutimu, tapi kamu terlalu lemah, jika kamu ingin mengandalkanku, kata Huoxin Tianyan dengan suara ragu-ragu. Huoxin Tianyan ini penuh dengan keras kepala. Jangan pedulikan. Dengan mendengus dingin, Long Yi, yang berada di penguasa api abadi kuno di belakang Xiao Yan, langsung muncul dengan tubuh besar, dan kemudian menghadap Huoxin Tianyan, di langit.
Dan pergi. Manusia, Huoxin Tianyan yang berukuran bayi segera memperhatikan gerakan Long Yi, dan segera mengalihkan pandangannya dengan terkejut. Itu adalah bayi yang seluruh tubuhnya dipadatkan oleh kekuatan api suci kaki. Seluruh tubuhnya memancarkan aura sunyi, tetapi hanya sepasang mata kaki yang sangat menarik perhatian. Xiao Yan. Long Yi berteriak pada Xiao Yan ketika dia melihat bahwa serangannya diblokir. Serahkan padaku. Mendengar ini, Xiao Yan menggertakkan giginya, dan setetes esensi darah di tubuhnya muncul dari antara alisnya. Semoga Yan tidak berbohong padaku. Dia berkata dengan suara rendah, dan kemudian seluruh tubuh Xiao Yan terbakar hingga batasnya. Esensi darah di tangannya mengandung kekuatan yang menakutkan, dan dia pergi ke sumber api hati Tianyan di atas langit. Fluktuasi yang sangat akrab. Huoxin Tianyan menghentikan Long Yi sesuka hati, dan kemudian menatap Xiao Yan yang bersiul ke arahnya dengan tenang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Huoxin Tianyan benar-benar merasakan reuni yang telah lama hilang dari darah merah cerah di tangan Xiao Yan. Pergi. Xiao Yan menggertakkan giginya, dan langsung mengangkat esensi darah di tangannya ke atas kepalanya, dan menghancurkannya ke arah sumber Fire Heart Tianyan tidak jauh. Ini adalah. Dalam sekejap, esensi darah diterima dengan terampil oleh Huoxin Tianyan, dan keraguan di hati Huoxin Tianyan segera dilebur oleh esensi darah ini. Orang-orang dari klan Xiao. Suara terkejut Huoxin Tianyan tiba-tiba bergema di langit, seperti petir. Batuk, batuk. Penatua Long, kembalilah. Xiao Yan menyelesaikan semua ini dan berbicara langsung, dan kemudian mengabaikan asal Huoxin Tianyan yang masih terkejut, dan langsung pergi dalam beberapa menit dari asal Huoxin Tianyan. Berhenti di kejauhan. Untuk memobilisasi darah keluarga Xiao di dalam tubuh, bagi Xiao Yan, bebannya sangat besar. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Xiao Yan tahu bahwa jika api suci ini menolak untuk menerima dirinya sendiri, proses menelan akan sangat berbahaya. Selain apa yang baru saja dikatakan Yan, Huoxin Tianyan ini memiliki beberapa asal-usul, klan Xiao mereka, jadi esensi darah seharusnya bisa meyakinkan Seng Yan untuk sebagian besar, jadi Xiao Yan membuat langkah gegabah, tapi untungnya dia berhasil. Yah, karena itu masalahnya, maka kaisar ini percaya padamu sekali. Xiaomu, karena orang ini milik klan Xiaomu, maka aku percaya bahwa hari itu aku akan melihatmu lagi. Hari aku melihatmu, ini kaisar pasti akan bertanya, mengapa kamu meninggalkan kaisar ini pada hari itu? Sebuah suara menderu tiba-tiba muncul dari mulut Huoxin Tianyan, dan kemudian sumber Huoxin Tianyan tertawa keras, langsung melahap esensi darah itu. Tepat di atas bayi api Tianyan hati api, sesuatu seperti garis klan di dahi Xiao Yan muncul. Setelah beberapa saat, sumber Huoxin Tianyan tidak ragu-ragu, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju tubuh Xiao Yan. Melihat kekuatan api suci sumber jantung api Tianyan yang menderu dan kristal api suci yang terbungkus di dalamnya, senyum langka muncul di sudut mulut Xiao Yan. Xiao Yan telah merindukan hari ini terlalu lama, dan hari ini akhirnya mendapatkan keinginannya, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak bersemangat. Terlalu dini untuk bahagia, langkah selanjutnya adalah langkah paling kritis, jika kamu tidak bisa menghentikannya. Long Yi tiba-tiba membangunkan Xiao Yan. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun dia tidak tahu bahaya menelan api suci, karena api suci ini lebih kuat daripada api abnormal, secara alami akan lebih berbahaya untuk menelan daripada api abnormal. Kotak api besar yang berbeda itu membungkus dirinya sendiri. Bagaimanapun, dengan keberadaan kotak api yang berbeda ini, itu agak dapat mengurangi dampak yang disebabkan oleh menelan api suci. Sumber Huoxin Tianyan datang ke Xiao Yan dalam sekejap, dan kemudian pola klan Xiao di dahi menjulang dan sangat tidak jelas. Nak, nama kaisar ini adalah Xinyan, dan dia adalah api suci ke-35 dalam daftar api suci. Meskipun kamu masih lemah sekarang, kaisar ini percaya bahwa tidak akan ada pengecut dalam keluarga Xiao, dan aku melihat bayangan orang tua itu darimu. Kaisar Huoxin Tianyan ini, bersedia mengikuti. Sebuah suara paksaan keluar dari Huoxin Tianyan Huoying. Suara paksaan membuat ruang langit dan bumi ini sedikit bergetar. Huhuhu. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk diam-diam, dan bekerja keras untuk mengatur napasnya. Ketika napasnya kembali ke puncaknya, dia tidak ragu-ragu. Di telapak tangannya, kekuatan 23 api yang berbeda seketika dibungkus, dan kemudian langsung ambil sumber batu surgawi hati api di depan Anda.
Karena Xiao Yan sudah lama tahu bahwa dia harus terlebih dahulu menelan sumber api suci ke dalam tubuhnya dan menahan dampak yang menghancurkan sebelum dia bisa dianggap menelan nyata. Bum bum bum. Tepat ketika dia menyentuh kekuatan api suci kaki di sekitar Huoxin Tianyan, kekuatan yang kuat datang dari tubuhnya, dan Xiao Yan, yang ditikam oleh suhu yang mengerikan, sedikit pusing. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8, M. Seperti yang diharapkan dari api suci. Meskipun dia tidak tahu rahasia antara api suci dan api yang berbeda, ada sebanyak 23 jenis api yang berbeda di telapak tangan Xiao Yan, dan tidak ada serangan balik di depan, dari api suci tempat ini cukup untuk melihat kengerian api suci ini. Keluarlah untukku. Xiao Yan langsung mengabaikan rasa sakit kesemutan dari telapak tangannya, nadinya meledak, napasnya tiba-tiba terangkat, dan dia berteriak langsung. Dengan kepribadian Xiao Yan yang tidak takut mati, kekuatan api suci berwarna kaki dari Huoxin Tianyan ini seperti air jernih, dan tertinggal di tubuh di sepanjang telapak tangan Xiao Yan. Ah! Sama seperti jejak kekuatan api suci kuning bersahaja memasuki tubuh Xiao Yan, paksaan yang menakutkan tiba-tiba terpancar dari tubuh Xiao Yan. Adapun kekuatan api suci kaki kuning, itu mengalir langsung di sekitar tubuh Xiao Yan. Sialan, api suci ini sebenarnya sangat menakutkan. Pupil Xiao Yan penuh dengan darah, dan darah merah ini jelas disebabkan oleh kekuatan mengerikan yang baru saja masuk ke dalam tubuh api suci. Nak, pegang kaisar ini. Huoxin Tianyan melirik sumber kekuatan yang terus-menerus disimpan di tubuh Xiao Yan, dan segera berkata. Lanjutkan. Xiao Yan menggertakkan giginya dan berkata, lalu dengan cepat menyerapnya. Karena Xiao Yan tahu bahwa sedikit saja kekuatan api suci telah mengendurkan Fen Jue yang telah mandek sejak dia datang ke benua Doudi. Jeritan itu tidak ada habisnya, tetapi dalam kasus ini, tungkai dan tulang Xiao Yan juga perlahan menjadi lebih kuat. Setelah teriakan singkat, pola klan Xiao Yan tiba-tiba muncul di dahi Xiao Yan, dan jejak kekuatan lembut terus memberi makan Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga terbiasa dengan kekuatan api suci ini, dan kemudian kekuatan jiwa besar di tubuhnya tiba-tiba dikirim, mencoba melahap seluruh sumber api suci. Hei, dia benar-benar anak pemberani. Pertama, telan beberapa jejak kekuatan api suci, biarkan tubuhmu beradaptasi, lalu telan seluruh api suci sekaligus. Tidak buruk. Xinyan tersenyum sedikit, jelas bagi Xiao Yan cukup puas dengan apa yang telah dilakukannya. Suara Xinyan baru saja jatuh, dan tanpa menunggu kekuatan jiwa Xiao Yan bergerak, dia langsung masuk ke tubuh Xiao Yan. Sialan, sisa hampir 80% dari kekuatan sumber api suci baru saja memasuki tubuh Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan telah berubah warna menjadi kaki, dan dia tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya seperti tungku besar yang bisa meletus kapan saja. Douqi di tubuh Xiao Yan sudah merupakan perpaduan dari 23 jenis api yang berbeda, jadi kekuatan api suci berwarna kaki dan energi api aneh Douqi di tubuh Xiao Yan baru saja bertemu, mereka berusaha untuk memperjuangkannya, depan, dan tiba-tiba mereka berada di tubuh Xiao Yan. Berdiri. Bajingan, aku akan meledak jika terus begini. Xiao Yan berkeringat deras, lalu berkata dengan dingin. Apakah itu api suci atau 23 jenis api yang berbeda? Kekuatan salah satu dari mereka sudah cukup untuk membunuh Xiao Yan secara instan. Xiao Yan tahu bahwa kali ini menelan api suci, karena hati api Tianyan sudah memiliki pola klan keluarga Xiao sendiri, sehingga bahaya menelan juga berkurang banyak. Namun demikian, Xiao Yan masih memiliki ketakutan yang tersisa, dan dia sangat takut dengan konflik antara kekuatan api suci dan api suci yang besar. Itu masih terjadi secara tak terduga. Tabrakan. Saat berikutnya, karena kekuatan api suci seperti bambu yang patah, kekuatan api yang berbeda perlahan-lahan dipaksa mundur, dan kemudian tubuh Xiao Yan bergetar hebat di lautan pertempuran Qi yang besar. Sial, kekuatan api suci ini sangat menakutkan, kekuatan jiwa kesempurnaan kecil tingkat kerajaan sangat ketakutan. Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut, dan kemudian pikirannya berbalik, dan dia mencoba untuk memobilisasi kekuatan jiwa yang besar dan melawan Qi secara langsung. Paksa kekuatan api suci ini ke dalam tubuh Najing. Nak, Najing tidak bisa menahan kekuatan api suciku, telan kristal api suci itu. Hanya kristal api suci yang bisa menampung kekuatan api suci. Tepat ketika Xiao Yan bingung, suara yang familiar terdengar. Sumber suara ini adalah Fire Heart Heavenly Rock yang mengalir di seluruh kedalaman tubuh Xiao Yan.
Ayo, Xiao Yan dengan kuat menahan ancaman ledakan tubuh, dan langsung menelan Saint Flame kristal prismatik merah menyala di depannya. Bum bum bum. Di dalam tubuh Xiao Yan, ranah jiwanya bergetar tiba-tiba, seolah-olah akan hancur setiap saat karena kekuatan api suci ini. Begitu ranah jiwa rusak, Xiao Yan mungkin akan melukai sumbernya. Selanjutnya, pada Nigongpil di tubuh Xiao Yan, prasasti inti dari gerakan ilahi kehidupan Natal tiba-tiba mengeluarkan napas yang sangat menyenangkan, tetapi Xiao Yan sibuk menekan kekuatan api suci di tubuhnya dan tidak memperhatikan. Bang Sisi. Saat kristal api suci memasuki tubuh, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan api suci yang mengalir perlahan diserap oleh kristal api suci, dan perasaan tubuh yang meledak juga memudar. Di mana kristal api suci ini harus disimpan? Xiao Yan bergumam seiring berjalannya waktu. Lautan pertempuran Qi. Saat berikutnya, Xiao Yan langsung mengendalikan kekuatan jiwanya, dan meremas kristal api suci yang sudah berisi kekuatan api suci di tubuhnya melawan lautan pertempuran Qi. Dengan kekuatan sumber api suci yang diserap oleh kristal api suci, kendali Xiao Yan terhadap kristal api suci juga berguna. Bum bum bum. Di lautan pertempuran Qi, seekor grape binatang yang menyala, panjangnya 100 meter, berada di tanah kosong. Dengan munculnya kristal api suci ini, pupil berbentuk prisma dari binatang api yang sedang tidur tiba-tiba terbuka, seolah-olah melihat musuh, menatap tajam ke api suci yang berisi semua kekuatan api suci dari kristal Huoxin Tianyan. Orang ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengatakan sesuatu. Ini karena Xiao Yan tidak tahu mengapa binatang yang menyala-nyala ini muncul di lautan Qi pertempurannya, tetapi Xiao Yan yakin bahwa asal-usul binatang yang menyala-nyala ini pasti terkait dengan kekuatan 23 jenis api yang berbeda di tubuhnya. Ho ho ho, binatang api itu tiba-tiba berteriak, seolah-olah mengucapkan sumpah kedaulatan. Binatang yang menyala-nyala itu sepertinya berkata lagi, lautan pertempuran Qi ini adalah wilayahku, dan kamu bisa kembali kemanapun kamu berasal. Saint Yanjing kuning kaki yang memancarkan aura sunyi mendengar kata-kata itu, memancarkan kekuatan yang sangat lemah dengan jijik, dan meledakkan binatang api itu. Pukulan ini mungkin tampak sederhana, tetapi kekuatan api suci yang terkandung di dalamnya, saya khawatir Kaisar Pertempuran Bintang 6 biasa sangat tahan. Ketika binatang api melihat ini, jejak keraguan muncul di pupil prismatik, dan kemudian ketika kekuatan api suci kaki baru saja akan menyerang dirinya sendiri, binatang itu membuka mulutnya dan langsung menghancurkan tanah ke dalam, itu, kekuatan api suci kuning ditelan. Setelah menelan jejak api suci ini, 23 jenis kekuatan api yang berbeda tiba-tiba muncul dari binatang api, sangat indah. Langkah selanjutnya adalah langkah paling kritis. Xiao Yan tersenyum perlahan, dan kemudian langsung melepaskan kekuatan api suci di kristal api suci. Binatang api yang ganas ini adalah Laut Dou Qi milik Xiao Yan. Meskipun dia tidak tahu alasan spesifik hilangnya Laut Dou Qi-nya, Xiao Yan yakin bahwa Dou Qi di Laut Dou Qi tampaknya ditelan oleh binatang api ini. Latihan Doudi adalah untuk mengompres Laut Dou Qi, jadi jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda, itu sama saja dengan mengompresi volume binatang yang menyala ini. Hanya ketika dikompresi sampai batas tertentu Anda dapat maju. Bum bum bum. Kekuatan api suci kuning kaki besar baru saja terpancar, dan ekspresi yang agak bahagia tiba-tiba muncul di wajah kecil binatang api itu. Kemudian, tanpa menunggu Xiao Yan mengeluarkan suara, dia membuka mulutnya dan menelan kekuatan api suci. Begitu dia menelannya, kekuatan api suci perlahan-lahan disempurnakan, dan bahkan Xiao Yan merasa bahwa kekuatannya, yang telah berhenti pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 5, telah membuat beberapa kemajuan. Selain itu, Xiao Yan bisa merasakan bahwa api suci yang sangat kuat ini sama lemah dan lemahnya dengan seorang anak yang tidak memenuhi harapannya di depan binatang yang menyala-nyala itu. Aku tidak menyangka bahwa Saint Flame yang sangat kuat di masa lalu akan ditelan olehku dengan mudah hari ini. Xiao Yan menertawakan dirinya sendiri, lalu berhenti berbicara dan duduk bersila. Karena waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kekuatan api suci pasti tidak singkat, Xiao Yan tidak terburu-buru. Di bagian lain dari pegunungan gurun, ada puluhan tiang kayu, dan di atasnya ada beberapa futon yang digunakan untuk meditasi. Di kasur, Xiao Yi, Mu Yingying, Elf Di, dan Mu Feng muncul di sini. Kaisar Qi di sini cukup kuat, dan napas 5 orang menjadi jauh lebih kuat. Dengan nafas ini, sepertinya kakak tertua seharusnya berhasil.
Xiao Yi merasa bahwa kekuatan api aneh yang terhubung dengan Xiao Yan di tubuhnya perlahan meningkat, jadi dia yang pertama berbicara, dan kemudian tiba-tiba membuka matanya. Apakah dia berhasil? Mu Yingying merasakan perubahan Xiao Yi, dan segera kabut putih muncul di atas matanya yang sedikit indah. Saat berikutnya, gunung-gunung di sebelahnya tiba-tiba bergetar. Bum bum bum. Ada apa? Mu Feng langsung bingung ketika mendengar kata-kata itu. Ayo pergi. Karena api suci telah ditundukkan, pemurnian berikutnya pasti akan memakan waktu lama, dan alien juga telah dihilangkan, dan pegunungan ini akan runtuh. Xiao Yi melihat ke gurun yang bergetar. Saya harap dia baik-baik saja. Mu Yingying melirik puncak pegunungan gurun dan bergumam. Jangan khawatir, kakak tertua bahkan bisa menaklukkan api suci, belum lagi pegunungan gurun di daerah ini tidak bisa mengalahkannya. Kata Xiao Yi, dan kemudian tanpa ragu, sosoknya langsung meledak dan terbang ke arah tertentu, keluar. Melihat ini, beberapa orang di samping segera mengangguk dan mengikuti, meninggalkan Mu Yingying di akhir. Kenapa aku selalu merasa ada sesuatu di lapisan atas pegunungan gurun ini? Benda itu berkali-kali lipat lebih kuat dari penjaga kiri Gorevin. Apakah itu ilusi? Mu Yingying berbicara sedikit, dengan sedikit ragu. Setelah itu, saya harus mengikuti. Sepertinya anak ini berhasil. Tempat lain di pegunungan gurun. Yan membawa Xiao Yi dan yang lainnya ke tempat yang baik untuk berlatih, lalu kembali untuk mengambil beberapa barang yang ditinggalkan oleh Immortal Master Matwood, dan kemudian membawa Sanyao dan Sanling untuk bersiap pergi dari sini. Ikuti kami juga, kata Yan kepada ular itu. Oke, Snake Sing masih sangat mengagumi batu ini, dan ada sedikit kegembiraan di matanya, dan dia setuju. Saudara Xiao Yan, lain kali kita bertemu, aku akan menjadi sangat kuat. Sanyao melirik puncak pegunungan gurun, di mana, pada saat ini, ada api di mana-mana. Ayo pergi, tempat ini akan runtuh. Jangan khawatir, si kecil ini pasti akan bersinar. Yan tersenyum perlahan. Hehe, dunia manusia, kamu memenjarakan semua orang dari klan Xiao, tetapi kamu tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao bukanlah penduduk asli benua Doudi. 8,1 Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8M. Saya sangat menantikan pria kecil ini di benua Doudi. Karena Yan percaya bahwa orang-orang dari klan Xiao mereka pasti akan membuat dunia ini hidup. Begitu kata-kata itu jatuh, Douki kuning langsung membungkus beberapa orang di sekitar Yan, dan kemudian berubah menjadi meteor dan menghilang ke pegunungan gurun. Di kedalaman gurun kematian yang sepi, semburan debu besar meletus seketika, dan ada juga kekuatan api yang samar di dalamnya. Ada apa? Manusia menyerang lagi. Suku Medusa, Meilan terbang jauh-jauh, mendatangi Raja Ular dan berkata, "Tidak, mengapa ini terasa seperti pegunungan gurun yang diisukan?" Raja Ular berbicara perlahan, tetapi tenggelam dalam perenungan. Banyak orang tahu tentang harta karun yang terkandung di pegunungan gurun, tetapi tidak ada yang berani memasukinya. Saya khawatir rahasianya sangat terkenal. Gunung Gurun. Ketika Meilan mendengar kata-kata itu, matanya berbinar. Ayo, kirim seseorang untuk memeriksa sekitar pegunungan gurun ini, begitu ada yang selamat. Ayo tetap hidup. Juga, ketika mengirim seseorang untuk mengawasi kuil Medusa, aku selalu merasa bahwa akan ada jadilah gerakan besar di dalamnya baru-baru ini. Raja Ular selesai, melihat gurun yang runtuh, matanya menjadi kosong. Ya, Meilan mendengar kata-kata, pergi langsung. Keluarga kerajaan Xuanling. Mengapa Raja Xuanling belum kembali? Bukankah ada yang salah? Sejak mereka pergi ke gurun kematian, hanya Qintian dan yang lainnya yang kembali. Mungkinkah Qintian pikir? Suara terputus-putus datang. Jika ada sesuatu untuk dilaporkan, saya akan mundur ke DPRK. Qintian, yang berada di atas tempat pertama, berkata dengan acuh tak acuh. Hei, ayo pergi. Sekelompok pejabat sipil dan militer saling memandang, dan kemudian mundur tanpa daya. Dengan mundurnya pejabat sipil dan militer, inti obat perlahan muncul di samping Qintian. Kepala, apakah Anda ingin pergi ke gurun kematian lagi? Tidak, pria dari Raja Xuanling itu tidak mati dengan mudah. Petik 2. Pelan-pelan tunggu saja, kata Qintian ringan, dan kemudian berjalan keluar dari lobi. Anak-anak kecil ini, saya harap tidak terjadi apa-apa. Di tepi gurun, seorang lelaki tua berbicara perlahan. Segera, orang tua itu mengeluarkan beberapa token kayu. Pada token kayu,
kekuatan jiwa dari 5 Xiao Yan sangat bersinar. Meskipun pegunungan gurun berbahaya dan sangat mencintaimu, dan bahkan mungkin ada ras jahat asing, hal-hal di dalamnya adalah harta yang nyata untukmu. Aku tidak tahu apakah kali ini kompetisi sekte, nak biarkan kami membakar paviliun dupa selama 3 hari. Zhu Lao berkata perlahan, apakah kamu mengatakan bahwa Xiao Yan masih hidup? Ah, Xiao Yan, apakah itu Xiao Yan dari Aula Rakyat? Kudengar dia meninggal setelah keluar menuju kematian dan gurun yang sepi. Ah, tidak mungkin. Ya, aku mendengar bahwa dia adalah tempat pertama dalam uji coba poin sebelumnya. Sayang sekali mati seperti ini, di jalan yang gelap, 2 gadis yang terlihat sangat polos itu tersenyum dan minum. Batuk-batuk-batuk, suara batuk dengan sedikit kewaspadaan terdengar. Api panas mau tak mau mengungkapkan banyak keringat di dahi kedua gadis itu. Kakak senior Xiao Yi, kami tidak bermaksud begitu. Hanya saja semua orang mengatakan itu. Kedua wanita itu berkata perlahan. Orang di depannya cukup tampan dan memiliki wajah yang sangat bulat. Dia jelas seorang pria, tetapi dia memiliki wajah yang membuat iri para gadis. Terlebih lagi, kedua putrinya tahu bahwa meskipun Xiao Yi ini tinggal di tempat terpencil pada hari kerja, kekuatannya sangat menakutkan, dan dia dikabarkan memiliki persahabatan yang fatal dengan Xiao Yan. Siapa yang mengatakan itu? Xiao Yi berkata dengan dingin, niat membunuh perlahan terpancar dari tubuhnya, dan kedua gadis itu, yang terdesak oleh napas panas, tidak bisa bernapas. Dikatakan oleh kakak senior Ye King dari Istana Bumi. Kedua gadis itu berkata dengan panik. Katakan padanya, lain kali, aku akan membiarkan dia mengalami seperti apa neraka itu. Sebelum suara itu jatuh, sosok Xiao Yi menghilang di tempatnya. Kekuatan kakak senior Xiao Yi, aku khawatir kekuatan Aula Bumi kakak senior tidak sebanding dengan. Jangan katakan itu, identitas kakak senior Xiao Yi ini sangat misterius, jadi tidak layak untuk didiskusikan. Kedua wanita itu menggelengkan kepala, tampak cukup waspada. Karena Xiao Yi ini, bahkan jika para tetua dari 3 aula surga, bumi dan orang-orang melihatnya, mereka cukup sopan, dan kemudian terus bergerak maju. Bagaimana? Belum ada kabar tentang Xiao Yan. Tepat setelah Xiao Yi kembali ke Wuzuju, sebuah suara mencurigakan terdengar dari belakang. Belum, tapi aku bisa merasakan aura persisnya. Aura ini jauh lebih kuat darimu. Xiao Yi tersenyum pada sosok di belakangnya tanpa melihatnya. Di belakangnya adalah Mu Feng. Sudah hampir 5 tahun sejak kita meninggalkan pegunungan gurun. Apakah Xiao Yan membutuhkan waktu lama untuk melahap api suci? Mu Feng menggelengkan kepalanya, setiap kali dia berbicara tentang api suci, dia juga melihat sekeliling, jelas sangat waspada. Tapi sejak keluar dari pegunungan gurun, apakah itu Mu Feng, Elfdi atau Mu Yingying, kekuatan mereka telah membuat kemajuan besar. Menelan api suci bukanlah permainan anak-anak. Dalam 5 tahun, aku yakin dia akan segera keluar. Suara seperti lonceng perak terdengar perlahan, dan Mu Yingying datang perlahan. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Hei, napasmu. Mu Feng adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang salah, mengapa napas Mu Yingying tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ketika seseorang keluar dari pegunungan gurun, Mu Yingying ini tampaknya berada di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 5. Baru saja menembus kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 5. Suara samar tanpa pamrih terdengar, tapi itu terdengar seperti guntur di telinga Mu Feng. Apa, Dou di Bintang 5 sudah selesai? Apakah kamu melakukan kesalahan? Mu Feng merasa ingin menangis tanpa air mata. Setelah memasuki pegunungan gurun, dari tahap awal Kaisar Dou Bintang 5 hingga tahap akhir Kaisar Dou Bintang 5, kekuatan mendiang Kaisar Dou Bintang 5 tiba-tiba meningkat. Awalnya, kemajuan seperti itu sudah dapat digambarkan sebagai kecepatan seorang prajurit. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Mu Yingying menakutkan. Namun, beberapa orang di pegunungan gurun hanya berlatih selama 1 tahun, kekayaan energi Kaisar di dalamnya, ditambah dengan beberapa petualangan yang diperoleh dari pegunungan gurun, telah sangat meningkatkan kekuatan mereka. Sejak mereka keluar dari pegunungan gurun, beberapa orang juga telah kembali ke paviliun dupa pembakaran untuk berlatih hari demi hari. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 tahun telah berlalu. Orang-orang dari Aula Bumi ada di sini untuk membuat masalah lagi. Seruling hijau keluar dan berkata, aku tidak peduli dengan mereka. Ayo Xiao Yan kembali dulu. Ketika saatnya tiba, kompetisi tim dari 3 kuil surga,
Bumi dan kemanusiaan akan diadakan, dan kompetisi pemain tunggal akan diadakan, menyerah, kata Mu Yingying perlahan. Berapa banyak dari kalian? Xiao Yi bertanya. Aku setuju. 3 lainnya berkata tanpa ragu-ragu. Ketika kakak laki-laki kembali, mari bersaing untuk paviliun dupa pembakaran. Kata Xiao Yi. Bagaimana kabarmu? Kata seorang pria dengan napas teratur di sebuah ruangan di aula. Kakak ketiga, beberapa orang dari aula kemanusiaan ini telah kembali dari pegunungan gurun. Bahkan jika aula kemanusiaan mencoba yang terbaik untuk menutupinya, kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan tidak peduli seberapa provokatif saya, mereka akan abaikan kami. Itu Yeking, pria itu bertanya dengan curiga. Di aula orang, hampir semua murid yang luar biasa telah keluar. Sekarang, 5 orang, terutama Xiao Yan, adalah yang paling mengancam. Apakah dia mati di gurun kematian? Kompetisi penjarahan poin, belum lagi rumor bahwa orang ini membunuh kaisar hantu kembar. Seharusnya tidak jatuh begitu mudah. Pria itu berbicara perlahan. Oke, provokasi terus. Saya tidak tahu apakah mereka akan datang di single game. Jika mereka tidak datang, di pertandingan tim berikutnya, kecuali mereka memenangkan semua, mereka tidak akan bisa lolos. Kompetisi 3 paviliun kami di Burning Incense Pavilion bukanlah lelucon. Orang yang dikenal sebagai kakak laki-laki ketiga berkata perlahan. Yeking mendengar kata-kata itu dan segera mengangguk, karena dia tahu bahwa jika Xianyan memenangkan kompetisi tim, itu akan lebih sulit daripada naik ke langit. Waktu berlalu dengan cepat, dan sudah hampir 5 tahun sejak Xiao Yan menyerap api suci dalam pengasingan di puncak pegunungan gurun. Selama 5 tahun, Xiao Yan perlahan duduk bersila di kehampaan yang dikelilingi oleh kekuatan api suci, dan kemudian terus menyempurnakan kekuatan api suci di lautan pertempuran Qi. Bahkan jika seluruh gunung gurun runtuh, Xiao Yan tidak ada perasaan sama sekali. Lagi pula, seluruh tubuh Xiao Yan dan dilindungi oleh kekuatan api suci, jadi Xiao Yan tidak begitu jelas tentang situasi dunia luar. Xiao Yan seperti patung, berdiri perlahan tanpa gerakan apapun. Akhirnya, pada saat tertentu, alis Xiao Yan berkedut sedikit, dan kemudian aura tandus dan kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan. Bum bum bum. Api kuning tandus muncul, menyebabkan ruang di tubuh Xiao Yan pecah. Sungguh nyaman. Pupil Xiao Yan tiba-tiba terbuka, lalu dia tersenyum saat merasakan kekuatan api suci kaki yang memenuhi tubuhnya. Apakah pegunungan gurun telah runtuh? Puas, dia menarik kekuatannya, dan kemudian melihat kehampaan di sekelilingnya, di mana masih ada barisan pegunungan gurun sekecil apapun, itu jelas merupakan kehampaan. Aku tidak menyangka ketekunanmu begitu menakutkan. Sebuah suara lembut terdengar perlahan. Apa yang menarik perhatian Xiao Yan adalah sumber dari Fire Heart Tianyan. Pada saat ini, Huoxin Tianyan, seluruh tubuhnya berwarna kuning coklat, dan api suci kuning kaki perlahan-lahan terbakar, yang sangat menakutkan. Huoxin Tianyan telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiao Yan, dan mereka terkait erat dengan Xiao Yan, jadi Xiao Yan tidak terkejut. Itu hanya kebetulan. Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, tetapi rasa sakit dalam memperbaiki Fire Heart Tianyan bahkan lebih menyakitkan daripada menelan api aneh itu. Selanjutnya, saatnya mekar dan berbuah. Xiao Yan berkata perlahan, dan kemudian kekuatan api aneh dan api suci di seluruh tubuhnya segera muncul. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.